Seiring berjalannya waktu, masing-masing komunitas P-Network berlomba-lomba membangun ekosistem P-Network itu sendiri. Bahkan saat ini sudah cukup banyak bermunculan ekosistem dari proyek P-Network. P-Bank akan menjadi bank unik di dunia kripto, di mana pertukaran hanya untuk P ke fiat lokal. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Melau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung YouTube channel ini dengan cara subscribe, tekan tanda lonceng, sehingga nanti akan mendapatkan info-info terbaru dan terkini dari YouTube channel ini. Oke lah, di video kali ini saya akan memberikan dua informasi perkembangan terkini seputar P-Network. Yang pertama, bahwa P-Bank akan menjadi bank unik di dunia kripto, di mana pertukaran hanya berlaku dari uang P ke uang fiat di bank lokal masing-masing negara. Yang kedua, P-Bank adalah salah satu dari 35 proyek hackathon yang disebutkan dalam keputusan komunitas P-Network. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Ini breaking news, berita terbaru. P-Bank akan menjadi bank unik di dunia kripto, di mana pertukaran hanya untuk P ke fiat lokal di masing-masing negara. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, apakah nantinya akan ada bank khusus untuk P-Network, di mana kita tahu P yang kita tambang selama ini sudah bertahun-tahun hanya berupa sebuah koin. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan ini, kapan akan bisa kita jadikan koin ini menjadi uang fiat? Ini merupakan satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para teman-teman penambang. Nah, hari ini sudah terjawab bahwa akan ada bank yang namanya P-Bank. Ini khusus untuk pertukaran koin P menjadi uang fiat. Artinya uang fiat itu adalah uang yang dapat kita gunakan bertransaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita membeli ataupun kita menjual sebuah barang, kita menggunakan uang fiat. Seiring berjalannya waktu, masing-masing komunitas P-Network berlomba-lomba membangun ekosistem P-Network itu sendiri. Bahkan saat ini sudah cukup banyak bermunculan ekosistem dari proyek P-Network. Ada yang mencoba membangun ekosistem jaringan V online. Tidak sedikit juga perintis yang siap menampung koin P secara offline yang biasa disinggung oleh perintis peer-to-peer. Nah, selama ini yang kita tahu yang masih berlaku itu adalah peer-to-peer, antara barter antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika saya punya koin P, saya bisa barter, bertukar barang kepada orang lain. Seperti sekarang ini yang hangat diperbincangkan, bagaimana kita bisa bertukar antara koin P saya dengan sebuah mobil. Nah, tentunya hal ini sudah merupakan berita yang sangat hangat dibicarakan. Ketika kita punya uang V, koin P, kita bisa menukarkan dengan mobil baru ataupun mobil yang second ataupun sepeda motor. Nah, dan itu biasanya hanya dilakukan peer-to-peer. Nah, tetapi ada banyak di antara kita, keinginan kita bahwa koin yang kita tambang itu selama ini tentunya akan bisa menghasilkan sebuah uang yang akan bisa kita gunakan secara langsung dalam hal kita membeli barang seperti di Kitchen Mall ataupun membeli barang di toko-toko ataupun supermarket. Itulah yang menjadi tujuan utama kita. Nah, baru saja heboh dengan salah satu akun komunitas jaringan P di Twitter
salah satu ekosistem jaringan Pi adalah Bank Pi. Nah, sebelumnya Bank Pi sendiri telah dilaporkan melakukan pemungutan suara atas nama Pi Community Decided. Seperti Pioneer yang belum mengetahui hal ini, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini berita dari hawkinews.com memantau dari salah satu akun komunitas Twitter jaringan Pi. Dia menulis seperti ini. Nah, Pi Bank akan menjadi bank unik di dunia kripto di mana pertukaran hanya untuk Pi ke fiat lokal. Nah, artinya akan ada satu bank, yaitu namanya Bank Pi Bank. Ini hanya diperuntukkan bagi komunitas Pi Network. Nah, di mana uang Pi Network akan bisa nanti koin Pi akan bisa nanti ditukarkan menjadi uang fiat. Uang fiat itu adalah uang nyata, uang yang kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bank ini hanya memfasilitasi pertukaran koin Pi menjadi uang fiat. Nah, Pi Bank akan memfasilitasi konversi Pi ke USDT dan USDT ke Pi. Artinya ketika kita mempunyai koin Pi, kita bisa nanti kita konversi menjadi USDT. Nah, pertukaran ini difasilitasi oleh Pi Bank. Nah, dan ini akan meningkatkan utilitas Pi. Nah, kalau memang ini sudah akan nanti terjadi dan nyata, maka semua kita penambang-penambang Pi akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita tambang. Nah, namun semuanya ini tentu sekali kita harus menyelesaikan beberapa hal yang ada di aplikasi Pi Network kita, di mana kita harus menyelesaikan KYC. Nah, karena itu adalah hal yang paling pokok. Nah, ketika KYC sudah diselesaikan, koin Pi kita yang ada di aplikasi sudah bisa kita migrasi ke wallet kita. Karena tanpa KYC, koin Pi tidak akan bisa dimigrasi ke wallet. Dan ketika uang kita sudah sampai di wallet, dari sana kita bisa langsung konversi ke USDT, ataupun sebaliknya USDT menjadi koin Pi bagi orang yang akan membeli koin Pi. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi pada jaringan Pi, seperti yang disampaikan oleh salah satu akun komunitas jaringan Pi. Proyek jaringan bukanlah proyek dummy. Jaringan Pi sangat berbeda dengan cryptocurrency pada umumnya. Jadi tidak perlu disamakan karena jaringan Pi diklaim sebagai mata uang yang sah. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa jaringan Pi itu bukan sama dengan kripto-kripto yang lain, tetapi koin Pi kita itu diklaim itu sebagai mata uang yang sah, yang akan dapat nanti dipergunakan di dalam kehidupan yang nyata. Jaringan Pi yang didirikan oleh Dr. Nicholas Kokalis telah memasuki usia 4 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Maret atau bisa disebut sebagai Pioneer Fidei. Nah, saat ini Picoin sendiri sedang memperbaharui sistem dalam proses KYC massal jaringan Pi. Begitu juga untuk setiap perintis yang memiliki referral saat ini sudah bisa mengajak perintis lain untuk melakukan jaringan KYC Pi. Jaringan Pi saat ini berkembang cukup pesat di kalangan pencipta cryptocurrency, bahkan sampai ke orang awam sekalipun. Saat ini dilaporkan bahwa penambang yang aktif di jaringan Pi telah melonjak menjadi 45 juta perintis aktif. Dari sebelumnya adalah sekitar 34 juta penambang aktif yang diketahui. Nah, ini luar biasa, dimana kita tahu sebelumnya bahwa penambang koin Pi itu baru sekitar 34 juta, namun sampai hari ini di April 2023 sudah ada 45 juta perintis yang aktif menambang. Hingga saat ini siapapun masih bisa mendapatkan Picoin secara gratis, hanya saja membutuhkan smartphone
dan internet saat akses dan di aplikasi jaringan Pi itu sendiri. Saat ini jaringan Pi sendiri sudah memasuki tahap closed mainnet, belum terdaftar di bursa cryptocurrency lain yang bisa disebut open mainnet oleh pioner dari jaringan Pi itu sendiri. Nah, yang kedua, Pi Bank adalah salah satu proyek hackathon yang disebutkan dalam keputusan komunitas Pi. Nah, dalam proyek hackathon itu ternyata di sana salah satu dari 35 termasuk adalah Pi Bank. Pada tahap awal ini para perintis hanya dapat menggunakan koin Pi yang telah masuk ke dalam dompet blockchain, menukarkan barang atau jasa baik di marketplace maupun offline yang bisa disebut peer-to-peer. Tidak mungkin menukar uang fiat dari koin Pi itu sendiri saat ini. Nah, kalau sampai saat ini, sebelum nanti Pi Bank itu beroperasi, kita masih bisa hanya peer-to-peer, karena kita belum bisa menggunakan koin Pi dan menukarkannya menjadi uang fiat ataupun yang uang nyata seperti uang yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Namun baru-baru ini ada kegemparan di media sosial untuk 35 proyek hackathon yang disebut dalam kegiatan Pi Community Deciders. Nah, terlihat sangat jelas dari tulisan yang dibagikan oleh akun tersebut seperti ini. Nah, ini adalah Twitternya, kita bisa melihat Pi Revolution. Nah, 35 proyek hackathon ini disebut dalam kegiatan Pi Community Deciders. Ini bukan survei yang tidak relevan. Ini adalah kegiatan sosial yang menyenangkan yang membantu mempromosikan lebih banyak proyek di hackathon kepada lebih banyak perintis. Nah, jadi ini bukan hanya mungkin rekayasa, tetapi ini benar-benar dari sebuah tweetan yang disampaikan oleh Pi Network. Nah, ini dia detail nama dari 35 proyek hackathon Pi Community Deciders. Yang pertama 314.159 EU GCV Mall. Yang kedua Piranti Mall. Yang ketiga Teltik. Yang keempat Pipet. Yang kelima Pi Barter Mall, Pi Exchange Shop, Pi Tautan. Nah, kalau sampai kita baca sampai selanjutnya, nanti di yang ke-24 di sini ada Pi Bank dan ada juga Pi Emas. Dan inilah yang ke-35 proyek daripada hackathon yang telah berlangsung, dan termasuk salah satunya adalah Pi Bank yang sudah dikabarkan hari-hari ini akan beredar dan bisa akan dipergunakan. Tulis akun komunitas jaringan Pi Twitter, apa yang dipikirkan semua perintis? Ini baru langkah pertama. Percayalah, jaringan Pi akan pergi ke bulan pada waktu yang tepat. Artinya bahwa apa yang disampaikan saat ini adalah masih permulaan. Tetapi ingat, pada harinya, hari yang tepat, suatu saat bahwa Pi ini akan mengalami kenaikan yang sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itu, jaringan Pi akan pergi ke bulan pada waktu yang tepat. Ini adalah merupakan satu informasi yang saya dapat bagikan dan bukan merupakan ajakan untuk kita membeli ataupun menjual sebuah cryptocurrency, tetapi ini adanya, apa adanya Pi Network. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat buat pioner-pioner Pi Network. Tetap menambang, karena menambang itu gratis. Dan kita tetap berharap supaya kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Demikianlah video ini, informasi ini yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.